Teman-teman, semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita masuk pada mata kuliah teori akuntansi bab 8 dengan tema supaya bahasanya pendapatan. Materi ini berlaku untuk teman-teman teori akuntansi yang ada di kelas 6B dan 6C. Oke, langsung saja ya. Ini saya ambil dari referensi Suarjono tahun 2017 ya, teori akuntansi, penerbitnya adalah BPFE UGM Yogyakarta. Oke, langsung saja ya. Apa sebenarnya kita harus mempelajari tentang suku kebahasan pos pendapatan. Nah, ini loh dia teman-teman. Pertama, mencapai kemampuan dan kompetensi mahasiswa untuk satu, menyebut dan menggambarkan masalah teoritis pendapatan. Yang kedua, menjelaskan pengertian pendapatan. Yang ketiga, menyebut dan menjelaskan karakteristik pendapatan. Berikutnya, menjelaskan landasan pikiran dan kriteria pengakuan pendapatan. Kemudian menyebut dan menjelaskan saat pengakuan pendapatan, menjelaskan pengakuan pendapatan jasa, dan yang terakhir adalah menjelaskan prosedur pengakuan pendapatan secara teknis. Oke, langsung saja ya. Nah, sebenarnya poin atau benang merahnya atau clue-nya dari materi hari ini adalah sebenarnya ini teman-teman. Jadi kita perlu mengetahui apa sih karakteristik dia bisa dikatakan sebagai suatu pendapatan, kemudian apa kriteria ya pada saat pengakuan. Ini pengakuan ya, ini maksudnya ini itu. Kemudian pada saat pengakuan berbeda lagi kapan dia harus diakui, kemudian ada prosedur pengakuan. Oke, saya sedikit bahas satu-satu. Untuk pengertian sendiri, kapan sih kita bisa mengatakan dikatakan ini loh pendapatan. Nah, jadi harus ada kriterianya atau harus ada karakteristiknya. Nanti kita akan bahas di belakang ya. Kemudian untuk pengakuannya sendiri, nah kriteria bisa diakui, pendapatan dapat diakui itu apa aja nih kriterianya juga nanti kita akan bahas. Kemudian saat pengakuan, nah ini diakuinya kapan nih karena nggak bisa sembarangan ya, jadi ada waktu tertentu dia harus diakui. Kemudian prosedur pengakuan, kalau ini dia lebih kepada pencatatan, apa kegiatan yang memicu pencatatan ya di sini ya. Nah ini lebih ke rupiah, lebih ke pencatatannya. Nah, kita masuk kepada makna yang terkandung dalam definisi. Nah, teman-teman, ini adalah beberapa istilah di teori akuntansi tentang pendapatan. Jadi, kalau kita mengatakan pendapatan, oh berarti satu, ada aliran yang masuk. Ya, jadi apa sih bisa disebut dengan aset, bisa disebut dengan non aset ya, karena aliran masuk itu bisa macam-macam. Nah, pendapatan berarti artinya ada sesuatu yang masuk di kita, benar nggak? Makanya dikatakan dia aliran masuk kas. Kemudian yang berikutnya ada operasi utama atau sentral. Ini berhubungan dengan kegiatan operasional utama kita tergantung dari jenis produknya ya. Kalau dia manufaktur ya berarti berhubungan pendapatan itu berhubungan dengan operasi utama dan yang terpusat atau yang sentral. Kemudian berikutnya yang ketiga ada penurunan kewajiban. Nah, kalau tadi kan kita ada aliran aset masuk tuh. Nah, kalau kita menerima pendapatan artinya kan ada penurunan ya. Kebalikannya ada penurunan. Apa sih yang menurun? Berarti kewajiban dong, benar nggak? Kemudian entitas, ya karena kita memang lingkupnya adalah entitas yang beroperasi ya pendapatan lingkupnya juga ada entitas. Kemudian yang nomor 5 produk perusahaan. Nah, ini berkaitan dengan produk barangnya ya, barang yang akan diolah. Nah, pertukaran produk. Nah, ini kalau misalkan kita mau melakukan pertukaran antara pihak satu dengan pihak kedua. Pertukaran atau penjualan, sama ya kurang lebihnya. Kemudian berbagai nama, ini adalah istilah-istilah yang suka dipakai. Kadang pendapatan itu bisa dianggap sebagai penghasilan. Ada yang seperti itu, kemudian ada yang menganggap itu keuntungan, atau mungkin gain biasa ya, kalau kita sebut gain bisa keuntungan, bisa pendapatan, bisa penghasilan ya. Kemudian yang terakhir adalah kenaikan ekuitas. Nah, ini kenaikan ada aliran masuk aset, otomatis ada penambahan modal, benar nggak? Nah, makanya dia dikatakan kenaikan ekuitas. Nah, berikutnya ini yang sering dibahas, pendapatan versus untung. Nah, IAI atau IAC ya, International Accounting Standard Committee tidak secara formal membedakan pendapatan revenue dan untung atau gain. Artinya dari IAI maupun IAC ini tidak membedakan secara umum ya. Jadi untuk pendapatan dan untung ini
lingkupnya memang aslinya memang beda, cuman mereka tidak melihat perbedaan itu begitu ya. Jadi mereka lebih melihat pada sumber utamanya, pendapatan berasal dari mana dan untung berasal dari mana. Pendapatan dan untung dicakupi dalam satu definisi penghasilan atau income. Nah, jadi beberapa literatur juga mengatakan income atau penghasilan ini tuh di dalamnya mencakup untung dan pendapatan, teman-teman. Berikutnya, FASB atau Financial Accounting Standard Board memisahkan pendapatan dan untung sebagai elemen yang berdiri sendiri. Nah, ini kalau menurut FASB sendiri dia membedakan, sedangkan untuk IAI dan IAC itu tidak, ya. Jadi memang konteksnya berbeda, tergantung dari kebutuhan sih, ya. Makna yang terkandung dalam definisi untung. Nah, kalau tadi kita ngebahas tentang pendapatan, nah ini di dalamnya ada untungnya. Saya ulangi, makna yang terkandung dalam definisi untung. Untung, nah keuntungan, kita memperoleh keuntungan atau kita memperoleh pendapatan seperti tadi. Ada kenaikan ekuitas bersih, ini benar ya. Kemudian dia sifatnya periferal atau ikutan atau insidental. Artinya begini, keuntungan ini tidak kita dengan sengaja atau bisa terjadi secara tidak terduga, ya, bersifat insiden, bersifat insidental, dan dia diiringi dengan transaksi, ya, periferal. Kemudian berikutnya, selain yang cakupi pendapatannya, kita bisa mengatakan itu untung lingkupnya kecuali di ranah pendapatan. Jadi selain pendapatan itu dianggap sebagai keuntungan. Nomor 4, selain investasi oleh pemilik atau transaksi yang berkaitan dengan pemilik. Nah, ini juga sama. Yang tadi nomor 3 itu tentang di luar, kalau yang nomor 3 itu kan berarti selain pendapatan berarti keuntungan, atau selain keuntungan berarti pendapatan. Tapi kalau yang nomor 4 ini, selain investasi oleh pemilik, ya, berarti selain investasi oleh pemilik ini adalah termasuk keuntungan gitu, ya, atau transaksi yang berkaitan dengan pemilik ini merupakan keuntungan. Tapi kalau dia investasi oleh pemilik berarti bukan keuntungan ya. Jadi hati-hati untuk poin 3 dan 4. FASB perlu membedakan pendapatan dan untung karena sumber untung berbeda dengan operasi utama. Ya, ini betul. Memang dari awal tadi kita sudah tahu ya bahwa memang FASB ini membedakan pendapatan dan untungnya. Dilihat dari mana? Dilihat dari sumbernya. Nah, pendapatan ini bisa diperoleh dari operasi utama, ya, atau di luar operasi utama, ya kan. Nah, kalau keuntungan ini lebih kepada operasi utama, gitu. Ya, hampir mirip, tapi kalau dari FASB sendiri mereka membedakan, ya, lebih jelas perbedaannya. Oke, sekarang masuk kepada karakteristik sumber untung. Nah, ini karakteristiknya juga hampir sama sama yang sebelumnya. Dia bersifatnya adalah periferal dan atau insidental, ya, secara tidak reguler begitu ya. Maksudnya dia sifat insiden dan timbulkan adanya transaksi ya berikut periferal ini. Kemudian transfer non timbal balik. Nah, ini artinya ini bisa saja seperti contohnya kalau transfer non timbal balik seperti hadiah atau donasi itu untuk perusahaan-perusahaan yang non komersil biasanya. Tapi kalau yang lainnya seperti apa ya? Penerimaan ganti rugi. Nah, ganti rugi atas pemenangan kasus di pengadilan misalkan. Jadi ini kondisinya sifatnya mentransfer tapi tidak ada timbal balik ya, non timbal balik. Kemudian yang ketiga ada penahanan aset. Nah, kalau penahanan aset, kenapa sih aset harus ditahan? Nah, karena mungkin bisa jadi karena ada kenaikan kurs atau mungkin investasi atau mungkin kenaikan harga sekuritas investasi, kemudian dan seterusnya ya. Faktor lingkungan. Kalau faktor lingkungan ini berbicara tergantung kondisi alam. Nah, biasanya dia akan menahan biasanya dia akan terkena nih kasus-kasus alam seperti bencana alam ya, banjir. Artinya apa? Dia akan mengganti rugi ya, ada jasa asuransi di situ. Nah, itu menjadi untung juga kan ya. Jadi memang dikatakan dia sumber untung. Jadi bisa dari faktor 1 2 3 4. Pembedaan lebih diarahkan untuk tujuan penyajian daripada untuk membedakan makna pendapatan dan untung. Oke.
Nah, masuk kepada pengakuan pendapatan. Tadi saya sudah singgung di depan bahwa untuk pengakuan atau lebih ke prosedur pendapatan ini memang lebih ke pencatatan rupiahnya ya. Pencatatan jumlah rupiah pendapatan secara formal ke dalam sistem pembukuan sehingga jumlah tersebut terrefleksi dalam statement keuangan atau laporan keuangan. Nah, dua konsep penting yang harus diketahui, ada pembentukan pendapatan sama realisasinya. Jadi, mulai saat pendapatan dibentuk sampai ke implementasinya, ya. Nah, oke, kita akan berbicara tentang konsep homogenitas cost. Nah, ini teman-teman harus perlu diperhatikan ya. Ini kemungkinan akan keluar gitu di ujian. Kemungkinan sih ya. Konsep homogenitas cost ini maksudnya adalah seluruh pos biaya yang direpresentasi dengan cost menghasilkan pendapatan sebagai satu kesatuan. Ya. Artinya begini, jadi antara cost atau biaya itu direpresentasi untuk memperoleh pendapatan. Jadi memang kan kondisinya kalau perusahaan mengeluarkan biaya kan tujuannya untuk apa? Untuk memperoleh pendapatan kan. Nah, itu dianggap sebagai satu kesatuan. Nah, untuk berikutnya, cost komponen atau cost biaya secara individual mempunyai kontribusi dalam menghasilkan pendapatan. Kalau ini jelas ya. Cost mempunyai kedudukan yang sama dalam menghasilkan pendapatan, tentunya saya sudah bilang. Jadi ada pengorbanannya. Jadi pendapatan itu dilakukan dengan cara mengorbankan sesuatu, dengan mengeluarkan uang, dengan membayar, melakukan transaksi dan seterusnya untuk memperoleh apa? Untuk memperoleh pendapatan. Jadi memang cost ini setara ya, kedudukannya adalah sama dengan pendapatan. Itu adalah homogenitas cost. Masih sambungannya, untuk implikasinya sendiri, cost berkaitan dengan pendapatan secara proporsional dengan besarnya cost. Jadi besarnya nanti biasanya akan seimbang atau proporsional. Urutan pengurangan cost barang terjual, biaya penjualan, dan biaya administratif dalam statement laba rugi bukan merupakan urutan prioritas. Jadi ini tidak dominan ya untuk ini ya. Biaya penjualan, biaya administratif tidak dominan. Begitu cost suatu objek biaya terjadi, pendapatan dapat terbentuk sehingga laba juga terbentuk. Ini betul. Jadi kalau kita sudah mengeluarkan cost ya, artinya kita sudah mengeluarkan cost atau suatu objek. Nah, disitulah sudah akan mulai terbentuk yang namanya pendapatan. Kalau pendapatan sudah terbentuk, artinya kita juga akan memperoleh laba. Gitu, teman-teman. Oke, slide berikutnya. Asumsi dibalik homogenitas cost. Dianutnya konsep dasar upaya dan capaian hasil, karena ini memang prosesnya adalah adanya usaha ya, kemudian usaha ini dilakukan untuk memperoleh capaian atau hasil yang tadinya itu pendapatan. Upaya terjadi dahulu baru pendapatan datang, betul ya. Jadi mengeluarkan biaya terlebih dahulu baru dapat pendapatan, kan begitu. Jadi upaya di awal kemudian diiringi dengan pendapatan. Setiap usaha secara umum mendatangkan atau menjanjikan laba sehingga orang mau melakukan usaha. Kalau ini adalah motif ya, motif utama biasanya orang melakukan usaha. Biasanya kan memang profit oriented. Biaya atau expense, nah ini biasanya kita bahas akuntansi. Merupakan upaya yang sengaja dilakukan secara senang hati dengan penuh kesadaran. Ya, ini biasanya kita ada tujuan tertentu, kita mengeluarkan expense. Semangat dan pengertian bukan beban yang harus diderita atau ditanggung oleh pendapatan. Nah, ini betul. Ini kembali kepada poin pertama ya. Karena ada poin pertama, makanya dia akan muncul ya, seperti ini, semangat, kemudian bukan merupakan beban ya. Jadi memang pendapatan ini dilakukan secara sukarela, dilakukan pengorbanan secara sukarela, keluar kos secara sukarela antara dua pihak atau lebih, tujuannya untuk memperoleh pendapatan. Istilah beban tidak cocok atau mengena untuk expand. Jadi memang lebih sering ke biaya daripada beban ya teman-teman. Yang ini poinnya di sini. Gitu. Nah, untuk konsep pembentukan pendapatan, kita lihat di sini dia sebenarnya sudah ada di buku ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti bisa simak kembali jika memang penjelasan saya masih kurang ya. Kita lihat di sini ada garis ini ya.
untuk garis vertikal ini rupiah ya, nominal rupiah. Kemudian untuk yang garis ini, nah ini adalah waktu atau periode ya. Nah, kita lihat dulu ya kondisinya. Pertama, AP titik A sampai P. AP ini adalah perusahaan yang melakukan produksi. Jadi ceritanya bagaimana sih konsep pembentukan pendapatan itu kita lihat dari gambar ini ya. Secara sederhana diasumsikan AP ini adalah produksi. Jadi perusahaan melakukan produksi di titik A sampai P ya. Kemudian di titik PT ya, titik PT ini. Nah, saya ulangi ya. Jadi kondisinya untuk A ya. A ke P ini adalah titik produksi ya teman-teman ya, titik produksi. A ke P adalah titik produksi. Kemudian P ke T ini ya ceritanya asumsinya adalah penjualan. Jadi setelah melakukan produksi AP kemudian perusahaan tersebut melakukan penjualan ya, melakukan penjualan. Nah, titik TB ini adalah proses pengumpulan piutang nih, teman-teman. Jadi dari proses pengumpulan piutang, kemudian penagihan sampai dengan kas diterima. Nah, titiknya ada di titik TB. Ya. Ini AP adalah produksi, kemudian PT adalah penjualan, menjual barangnya setelah diproduksi kan dijual ya. Kemudian proses penagihan piutang sampai kas diterima dari titik TB. Ya, di titik TB ini juga ada pendapatan ya, jadi pendapatan setelah saya penuh dan lunas ya. Di sini juga konteksnya adalah perusahaan sudah bebas dari garansi lain-lain ya di sini. Nah, kemudian untuk AB-nya sendiri, nah A ke B ya ini sebenarnya dianggap T tadi yang di sini ya, ada periode waktu ya. AB ini dianggap sebagai periodenya, jadi waktunya proses dari mulai dia membuat produk, memproduksi, sampai menjual, kemudian menerima kas kembali. Nah, untuk periode habisnya adalah A sampai sini ya, AB sini ya. Oke, kemudian untuk ABCD ya di sini A, B, C, D ini adalah dianggap sebagai nilai rupiah yang akan diterima ya, nilai rupiah yang akan diterima dan otomatis akan terrealisasi juga ya. Jadi A, B, C dan D. Lalu untuk A, B, E, F, A, B, A, B, E, F ini ke sini ya, diarsir ini ya. Nah, untuk titik-titik ini merupakan kos yang dikorbankan. Jadi beli bahan baku, kemudian tenaga kerja, biaya langsung tak langsung, kemudian pembantu ya, dan overhead lah maksud saya dan seterusnya. Nah, ini adalah biaya-biaya yang dikorbankan itu di sini titiknya atau kos yang dikorbankan. Kemudian HQRS, RF maksud saya, HQ ya, HQ, H, Q, R, F ini adalah titik kegiatan produksi ya, yang tadi ya. Kos kegiatan lebih karena ini lebih ke kos, jadi memang kos kegiatan produksi yang ini ya. Kemudian untuk QUVR ini adalah kos penjualan ya, ini kosnya, ini kegiatannya, ini kos. Jadi ini kan tadi kos produk, ini kan tadi produksi ya teman-teman ya. Nah, ini kos produksinya, ini tadi penjualannya, ini kos penjualannya ya. Kemudian UGEP ini adalah kos pengumpulan piutang. Ini tadi piutangnya, pengumpulan piutangnya sampai kegiatannya sampai kas diterima. Nah, ini adalah kosnya. Ada kos yang harus dikeluarkan, ada kos yang harus dibayarkan ya. Oke. Untuk ABGH, ABGH ya. Ini kecil-kecil ini ya. Nah, nih yang saya tarik kecil-kecil ini merupakan kegiatan administrasi ya. Jadi proses mulai menerima PO dari customer atau mungkin dari supplier dan seterusnya ya. Pembeli lah maksudnya, lebih tepatnya ke pembeli. Nah, sampai dengan pelunasan dan kas diterima. Ini merupakan kegiatan administrasi. Nah, kemudian
Dapat diartikan apa? Bahwa memang sebenarnya adalah kondisi kos mempunyai kontribusi yang sama dalam pembentukan pendapatan ya. Jadi tadi kan memang ini adalah prosesnya pada saat melakukan produksi, kemudian menjual, kemudian melakukan penagihan, pengumpulan piutang, penagihan, terus penerimaan pelunasan ya, sampai ada garansi segala macam, kegiatan administrasi dan seterusnya. Nah, itu baru akan terbentuk ya. Jadi konsep pembentukan ini terbentuk dengan melalui serangkaian kegiatan gitu ya teman-teman. Jadi memang betul tadi yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Jadi kondisi homogenitas kos atau dikatakan kos atau biaya itu memang secara proporsional dia mengikuti pendapatan ya gitu. Oke, lanjut. Untuk lebih lengkapnya nanti teman-teman bisa melihat ya penjelasannya ada di literatur Suarjono. Nah, sekarang masuk kepada konsep realisasi pendapatan. Pendapatan baru terbentuk setelah terjadi kesepakatan atau kontrak dengan pihak independen. Nah, kenapa? Nah, ini lihat teman-teman bisa melihat. Jadi ceritanya kita mau misalkan dari satu titik biaya. Nah, ada biaya, ada kos yang akan kita keluarkan. Nah, untuk apa? Ke pihak lain ya ceritanya. Nah, ke pihak lain. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk memperoleh pendapatan. Nah, ini dia. Nah, artinya yang tadinya dia kos di awal, dia akan muncul kos baru untuk memperoleh pendapatan. Kan berbeda. Kalau di sini dia kos barunya ini untuk memperoleh pendapatan, tapi kalau ini adalah proses pemerolehan pendapatan kalau di sini. Nah, dan merupakan baik biaya, kos, pendapatan dan kos baru ini adalah kesatuan usaha. Gitu. Nah, untuk kriteria pengakuan pendapatan sendiri, nah ini teman-teman perlu ingat ya ada dua kriteria. Nah, pendapatan itu bisa diakui manakala yang pertama telah terrealisasi atau cukup pasti terrealisasi. Oke, kenapa sih dikatakan dia harus terrealisasi? Nah, pendapatan itu diakui jika ada transaksi antar beberapa pihak ya. Jadi pihak pembeli, pihak penjual melakukan transaksi. Nah, membeli ya, ada proses pembelian atau penjualan. Kemudian juga diakui sebagai pendapatan apabila ada penukaran, itu juga bisa diakui sebagai pendapatan. Kenapa harus cukup pasti terrealisasi? Nah, ini aset yang diterima ya atau diserahkan ini harus bisa dikonversi nih teman-teman. Maksudnya apa ya? Bisa dikonversi lebih ke menjadi kas ya. Jadi dikonversi menjadi kas lebih gampang dikonversinya atau menjadi setara kas yang bisa diklaim ya. Syaratnya apa supaya bisa dikonversi? Dia harga dasarnya dia harus tetap ya. Harga asalnya dia harus stabil maksudnya. Kemudian untuk yang kedua, telah cukup terbentuk atau terhak ya. Dikatakan pendapatan bisa diakui manakala perusahaan telah melakukan serangkaian kegiatan substansial kegiatan perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Jadi serangkaian proses yang tadi saya bilang, jadi mulai membeli bahan baku, kemudian memperoleh produksi, menjual, sampai dengan pengiriman, sampai menerima uang kas kembali. Nah, jadi harus cukup terbentuk atau terhak gitu. Kedua kriteria harus dipenuhi walaupun bobot atau kekritisan untuk keduanya berbeda untuk situasi yang berbeda. Cukup terbentuk dapat dikaitkan dengan produk akhir atau dengan periode. Kan terkadang ada yang dia sampai selesai atau mungkin dia sejenis usaha konstruksi kan memang tidak harus selesai, ada yang sebagian kontrak ya kan atau sebagian periode, ini juga bisa ya. Jadi kembali kepada kedua belah pihak. Oke, nah sekarang masuk kepada, nah ini yang tadi ya, kenapa sih ini adalah gambaran singkatnya terrealisasi versus cukup pasti terrealisasi. Kalau terrealisasi ini juga bagian dari kesatuan usaha ya, yang tadinya kosnya di sini ya, karena dia tujuannya untuk memperoleh pendapatan, nah dia akan berjalan, otomatis kan berpindah tempat tuh. Ya, masuk ke sini. Nah, tujuannya apa? Nah, pendapatan ini juga bisa jadi digunakan untuk membeli aset baru. Ya, jadi memang sudah terrealisasi ya. Jadi ada perpindahan, ada proses transaksi penjualan atau mungkin pertukaran. Ya, indikasinya ada biaya yang harus ditransfer, bener nggak?
biaya harus dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan. Nah, jadi dari cost baru untuk memperoleh pendapatan ini bisa dilakukan untuk memperoleh kas kembali atau aset baru. Nah, bedanya kalau cukup pasti terrealisasi, nah ini ya, harus bisa dikonversi yang tadi saya sudah singgung barusan. Nah, jadi harus bisa dikonversi. Cost-nya bisa, jadi mengeluarkan biaya di sini ya, gambarnya dia arah ke sini menjadi cost baru untuk memperoleh pendapatan. Ini harus mudah ditukarkan atau dituaikan atau dicairkan lah ya, mudah dikonversi menjadi kas atau yang setara kas, gampang diklaimnya ya. Jadi cukup pasti terrealisasi, itu maksudnya. Nah, saat pengakuan pendapatan, kapan sih kedua kriteria pengakuan dia? Jadi gini, kapan sih kita bisa mengakui saat pengakuan? Jadi agak berbeda pengakuan dan saat pengakuan ya. Saat pengakuan pendapatan adalah pada saat kapan kedua kriteria pengakuan dia. Ini ada dua kan ya kriteria yang tadi saya sudah sebutkan di slide sebelumnya. Pertama adalah terhak ya, kemudian terrealisasi yang tadi ya. Jadi pada saat keduanya sudah dipenuhi, ya itulah pada saat dilakukan pengakuan, saat pengakuan. Ini beberapa gagasan yang muncul teman-teman. Jadi bisa diakui pada saat kontrak penjualan sudah disepakati juga bisa. Kemudian selama proses produksi secara bertahap juga bisa. Jadi tahap ya, bertahap karena kan kalau dia proyeknya dia lebih dari 1 tahun, misalkan dia buat apartemen kan nggak cukup setahun 2 tahun, bener nggak sih? Nah, kalau misalkan dia targetnya minimal 5 tahun, nah jadi pendapatannya baru bisa diakui secara proses, secara bertahap begitu. Itu ada ketentuannya. Kemudian yang saat produksi selesai, nah ini juga bisa, misalkan dia jangka pendek, produknya selesai baru bisa diakui ini pendapatannya. Nah jadi kita bisa melihat konteksnya berbeda ya. Atau mungkin pada saat penjualan ya, kita menjual otomatis itu sudah diakui sebagai pendapatan. Nah, itu juga bisa. Kemudian saat kas terkumpul, artinya sudah menerima kasnya, sudah lunas, itu juga bisa dianggap sebagai pendapatan. Jadi memang kapan sih saat pengakuannya? Ya, jadi beberapa prosesnya, berapa jenis transaksinya beda-beda pada saat kontrak penjualan sepakati, proses produksi secara bertahap, 30-30 atau 30-70 atau 60-40 biasanya sih. Kemudian saat produksi selesai, saat penjualan, saat kas terkumpul. Oke. Nah, kemudian pada masalah pengakuan selama proses produksi, kalau ini yang lebih sering terjadi ada akresi, apresiasi, dan penghematan kos. Akresi sendiri adalah kondisi di mana adanya penambahan ya, ada pertambahan nilai. Jadi berubah, pembayarannya itu berubah karena nilainya berubah. Nah, nilainya berubah ini didasarkan kenapa? Didasarkan karena ada pertumbuhan fisik. Contohnya misalkan pihak A membeli pihak B, tadi sudah kontak di awal, tetapi ini beli barangnya adalah misalkan pohon. Nah, jadi ditunggu pohonnya, misalkan pohon jati atau dan seterusnya ya. Nah, itu kan dia kalau tumbuh makin tumbuh kan dia bisa jadi bisa makin banyak kan. Nah, ini proses yang pertumbuhan fisik ini yang akan menjadikan nilainya bertambah. Nah, ini akresi. Kemudian apresiasi. Kalau apresiasi itu lebih kepada selisih ya, selisih antara nilai wajar dengan nilai buku. Ini bukan transaksi ya kalau yang ini. Kemudian yang kedua ada penghematan kos. Ini biasanya terjadi kalau misalkan ada lucky buy. Jadi ada pemotongan gitu kan. Uh, ya ada pemotongan berapa, ada diskon lah ya, diskon berapa persen. Apakah ketiganya memenuhi definisi pendapatan? Apakah ketiganya dapat diakui sebagai pendapatan? Nah, ini jawabannya apa? Untuk 1 2 3 ini bisa dianggap tidak merupakan definisi pendapatan ya. Karena apa? 1 2 3 ini karena memang tidak objektif ya, seperti apresiasi ini ya. Ini apresiasi dia tidak objektif dan dia juga bukan transaksi. Ya, seperti itu. Kalau yang ini kan tadi karena ada pertambahan. Nah, pertambahan nilainya juga harus dihitung kan, benar nggak sih? Karena itu juga menunjukkan pendapatan. Kalau tidak dihitung ya nggak bisa dianggap sebagai pendapatan kan ya, gitu. Dan untuk penghematan kos ini lebih kepada karena ada diskon ya, karena ada diskon. Tapi ini juga bukan dari bagian daripada apa namanya pendapatan ya.
Oke, berikutnya masalah pengakuan saat penjualan. Ini beberapa masalah yang sering terjadi pada saat melakukan penjualan ya. Ada pengembalian. Nah, sering kan teman-teman misalkan keterima retur. Nah, itu juga kondisi problem ya dari kita menjual barang. Misalkan dia ada yang cacat gitu kan, sebagian reject dan seterusnya. Kemudian potongan tunai. Nah, ini terjadi terkadang potongan kalau ada retur otomatis kan ada pengembalian uang, benar nggak sih? Nah, itu juga ini juga bagian dari problem. Tergantung dari kondisi barang ya. Karena memang ada karena ketentuan di awal ada retur ya otomatis kalau misalkan ada retur tetap harus menerima. Tapi kalau misalkan dari awal kontrak perjanjiannya sudah tidak ada retur, ya nggak akan ada gitu kan. Kemudian yang berikutnya ada hak pengembalian barang. Nah, ini kondisinya misalkan dia nggak jadi beli atau mungkin barangnya rusak ya, ini bisa. Kemudian kos purna jual. Kos purna jual ini adalah kegiatan di mana misalkan pembeli sudah membeli barang dari penjual, kemudian ada keluhan nih, nah ada keluhan mau mengklaim dan seterusnya, nah otomatis kan ada tindakan dari penjual gitu kan, tindakan dari penjual dia harus memperbaiki atau mungkin ada asuransi atau mungkin ada sesuatu yang harus dikeluarkan ya, ada kos yang harus dikeluarkan. Ini merupakan kos purna jual. Kemudian kerugian piutang. Nah, kalau ini lebih kepada misalkan nih kasusnya kalau ada yang tidak mau bayar ke kita, kita sudah menjual barang ke pihak si A sudah membeli barang ke kita. Nah, namun misalkan dengan termin 30 hari ya, terus tiba-tiba atau mungkin dalam termin yang harusnya jatuh tempo dia tidak bisa membayar, atau mungkin si pembelinya ini kondisinya tidak sudah bangkrut, pailit dan seterusnya ya, gulung tikar, kemudian ada hal yang dia tidak bisa membayar. Nah, otomatis kan ada kerugian piutang di situ kan. Nah, perusahaan juga akan mengalami kondisi seperti itu, tapi memang harus dipastikan memang dari pihak pembelinya memang terbukti memang tidak bisa ya. Biasanya sih perusahaan sendiri dari pihak penjualnya akan melakukan CKP, biasanya adanya cadangan kerugian piutang yang akan dicadangkan, biasanya segitu ya kalau di perusahaan. Kemudian ada makna penjualan. Nah, kalau ini lebih kepada terkadang makna penjual ini lebih kepada si masyarakatnya ya dalam memaknai penjualan. Nah, penjualan di sini bisa jatuhnya bisa kredit, bisa cash ya. Tapi kalau ini sih nggak terlalu rumit sih kalau ini, memang karena konotasinya mereka berbeda. Atau mungkin misalkan nih dari kan kita ada yang memakai cash basis atau menggunakan accrual basis. Nah, ini juga bisa menjadi beda persepsi pada saat pelunasan penjualan ya. Jadi dari satu pihak dia menggunakan cash basis, yang dua pihak dia menggunakan accrual basis. Nah, kan harusnya kedua pihak itu harus sepakat ya. Apakah hal-hal di atas harus mengalami pengakuan pendapatan pada saat penjualan? Bagaimana cara mengatasinya? Nah, kalau ini sebenarnya tergantung bagaimana perusahaan menyingkapi 1, 2, 3, 4, 5 ini sih ya, teman-teman ya. Dan untuk solusinya juga tergantung karena ini jenis transaksinya juga berbeda, problemnya berbeda, otomatis untuk mengatasinya juga berbeda. Nah, pengakuan pada saat kas terkumpul. Nah, kondisi kalau misalkan sudah dibayar ya, kasnya sudah diterima dari kita menjual barang, pendapatan diakui untuk suatu periode sebesar kas yang telah diterima dalam periode tersebut. Ini sudah betul. Pada umumnya barang atau jasa telah dilaksanakan, ya. Ada keraguan yang besar akan kolektibilitas piutang. Nah, ini kembali kepada pembeli sama si penjual sih biasanya. Kalau memang dia piutangnya sudah dibayar ya otomatis akan lunas ya. Tetapi ini biasanya akan dilihat nih kondisi orang-orang yang berhutang ke kita. Nah, kan terminnya bisa lebih, misalkan dia termin 30 hari tapi baru dibayar 100 hari. Nah, dia kondisi kolektibilitasnya bagaimana? Apakah baik kah atau mungkin di tingkat medium dan seterusnya ya kan? Jadi ini juga hati-hati dengan ini. Tapi kondisi kalau memang pembelinya melunasi juga nggak ada masalah, cuma mungkin bayarnya saja sih ya gitu. Jadi memang harus diperhatikan juga untuk kolektibilitas piutangnya. Untuk kontrak jangka panjang terjadi salah tanding atau mismatch karena biaya tidak harus diukur atas dasar tunai,
Untuk kontrak jangka panjang terjadi salah sanding atau mismatch karena biaya tidak harus diukur atas dasar tunai ya, basis kas, penjualan dasar tunai, biaya dasar akrual, konsep homogenitas cost dilanggar. Nah, kalau ini biasanya bisa terjadi mismatch atau penandingan itu karena sebabnya ini ya, jadi biaya tidak harus diukur atas dasar tunai. Jadi tidak harus dengan basis kas, teman-teman, tapi bisa menggunakan accrual basis juga bisa ya. Ini yang sering terjadi. Penjualan dasar tunai, biaya dasar konsep. Nah, kalau konsep homogenitas cost dilanggar, nah yang tadi ya, jadi kita memperoleh biaya, kita memperoleh pendapatan karena ada biaya yang kita keluarkan ya. Jadi proporsional lah ya. Jadi posisinya adalah setara. Ya, kalau itu dilanggar bisa mengedepankan cost lebih tinggi atau pendapatannya lebih tinggi. Nah, ini juga konteksnya nanti akan bias ya jatuhnya ya. Gitu. Nah, ini singkat saja untuk pelanggaran konsep homogenitas cost pada pengakuan pendapatan atas dasar kas. Ini ceritanya ini adalah nilai kontrak, teman-teman ya. Ini nilai kontrak kas. Cuma yang perlu kita lihat nih, misalkan dengan kondisi, saya kasih contoh satu saja, kondisi nilai kontrak kasnya segini, nah B yang dikeluarkan segini ya, garisnya segini. Nah, artinya apa? Lebih berkurang sedikit ya, kan garisnya ini nih. Ini garisnya, ini biayanya dikeluarkan adalah segini di periode pertama. Kemudian di periode kedua dengan kas segini ya, segini, kemudian biayanya jauh lebih besar ya. Jadi yang tadinya berkurang sedikit jadi lebih besar. Nah, seterusnya, nah jadi memang sifatnya berbeda, ada yang berkurang kemudian bertambah, kemudian bertambah lagi, ada yang berkurang lagi, ada yang stabil ya. Ada yang stabil di tengah-tengah ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah merupakan konsep pelanggaran karena yang harusnya sesuai adalah baik cost yang dikeluarkan dengan pendapatan itu sifatnya harus setara ya, proporsional ya. Agar tepat tanding perlu prosedur akuntansi dasar yang kasar sama. Jadi memang ada planning ya, ada planning untuk mengikuti konsep homogenitas cost ini. Oke. Nah, kemudian saat pengakuan penjualan jasa nih teman-teman, sejalan dengan pengakuan pendapatan pada perusahaan perdagangan atau pemanufakturan ya. Ini pendapat umum yang sering dipakai pada saat pengakuan penjualan jasa saat jasa telah dilaksanakan atau dikonsumsi ya. Jadi kapan sih kita bisa mengakui penjualan jasa? Manakala jasa telah dilaksanakan atau dikonsumsi nih. Kemudian yang kedua, selama proses pelaksanaan secara bertahap. Nah, ini tadi proses ya, jadi tidak full sebagian ya. Kemudian saat pelaksanaan jasa selesai sepenuhnya. Nah, ini juga bisa secara 100%, kalau tadi bisa sebagian. Dan yang terakhir pada saat kasnya sudah terkumpul, ini juga bisa diakui sebagai pengakuan penjualan jasa. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa lihat di literatur di bukunya Suarjono, FASPI di halaman 390 sampai 391 untuk membahas lebih lengkap seputar ini, ya. Nah, kemudian untuk prosedur pengakuan pendapatan, nah di sini kebijakan akuntansi perusahaan yang menetapkan kapan suatu penjualan dianggap secara teknis telah terjadi sehingga memicu pencatatan jumlah rupiah penjualan tersebut. Oke, saya ulangi. Yang poin pertama, kebijakan akuntansi perusahaan yang menetapkan kapan suatu penjualan dianggap secara teknis telah terjadi sehingga memicu pencatatan jumlah rupiah penjualan tersebut. Jadi, kalau kita berbicara tentang prosedur pengakuan, yaitu berarti kembali bagaimana kita mencatat ya, bagaimana kita melaporkan berapa rupiah yang akan kita sajikan. Nah, itu maksudnya. Kemudian kebijakan ini biasanya dituangkan dalam buku pedoman akuntansi atau accounting manual. Ini ada, teman-teman bisa lihat di buku Suarjono yang teman-teman punya, lihat di gambar 84 untuk lebih lengkapnya. Oke. Oke. Cukup ya untuk presentasi atau paparan materi hari ini. Ini adalah sedikit gambaran maunya nyatanya.
Oke, great job untuk nilai A+. Ini misalnya begini ya. Teman-teman bisa cermati untuk gambar ini hanya intermezzo saja. Nah, baik untuk tugasnya teman-teman, silahkan teman-teman melakukan tanya jawab ya. Silahkan teman-teman komen di kolom chat ya. Chat yang ada di channel YouTube saya. 10 pertanyaan saja ya. Jadi 10 pertanyaan pertama ya. Tapi tidak ada 10 pertanyaan kedua, tidak ada. Jadi hanya 10 pertanyaan saja saya batasi supaya tidak membludak ya. 10 pertanyaan saja. Silahkan siapapun boleh ya. Sisanya teman-teman bisa langsung mengkomen dengan tulis kata hadir ya, sisanya. Jadi setelah pertanyaannya sudah ada 10, sisanya berarti tinggal menulis statement hadir. Oke, itu saja untuk materi hari ini. Saya tutup ya. Jika ada yang kurang jelas bisa nanya lagi pada saat kita melakukan tatap muka via online. Oke, itu saja dari saya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah.